Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aridina Ibtihal dengan NIM 114230046 dari Grup 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membahas terkait dengan perancangan drainase dengan menggunakan dua aplikasi yaitu AutoCAD dan juga SketchUp. Pertama-tama kita akan melakukan perancangan drainase dua dimensi dengan menggunakan AutoCAD. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita merubah skalanya terlebih dahulu. Untuk drawing unitsnya, kita rubah presisinya dari 0,02 di belakang koma. Kemudian untuk insertion skalanya kita ganti menjadi sentimeter. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, untuk mulai membuat garis kita bisa klik toolbar berupa line. Kemudian bisa kita mulai membuat garis. Agar kita bisa mendapatkan garis yang presisi, kita bisa menuliskan angka yang kita inginkan. Setelah itu, kita klik escape agar garisnya berhenti. Kemudian kita ubah settingannya. Eh, Settingan yang ada di bawah ini, ISO draft. Ada satu. Settingan yang di bawah ini yaitu midpoint. Kita klik. Apabila sudah, kita bisa mengetahui di mana titik tengah dari garis yang kita bikin. Untuk titik tengah menjadi seperti berbentuk segitiga. Sebentar. Di sana titik tengahnya. Nah, ini dia. Kemudian untuk garis vertikal ke bawahnya, kita menggunakan angka 3. Setelah itu, klik escape lagi. Kemudian untuk line di bawahnya, secara vertikal, kita menggunakan 1,5 per sisinya. Escape. Kemudian kita buat lagi di eh, titik bawahnya. Ini. Kita klik line lagi. Kemudian kita tulis 1,5. Setelah itu, kita membuat garis miripnya. Apabila berbentuk kotak, berarti kita sudah menyentuh antar sisinya. Escape lagi. Kemudian kita ulangi. Klik line. Dan sambungkan dengan garis satunya. Oke, skip. Setelah itu, setelah itu kita membuat garis lagi sejauh kita membuat garis dengan jarak 1. Kemudian kita lanjutkan garis ke sampingnya. Kalau bisa garisnya harus lurus ya. Oke, kemudian kita enter. Oh, hilang. Kemudian kita escape. Kita lanjutkan membuat garis di satunya lagi. Oke, setelah selesai, eh, kita membuat garis bawahnya berjarak 0,5. Ini. Kemudian kembali ke sampingnya. Oke, escape. Kita letakkan lagi di sampingnya. Terus itu kita klik, kemudian escape. Setelah sudah, kita bisa mulai membuat offset. Dengan pertama-tama kita pilih polyline-nya. Atur dulu jaraknya. Atur dulu jaraknya. Pilih polyline. Kemudian kita
tentukan tiap garis yang ada di bawah sini. Oke, apabila sudah, kita pilih escape. Kemudian kita pilih icon berupa offset. Kemudian kita tentukan titik yang akan kita offsetkan. Kita pilih 0,3. Nah, setelah itu, kita bergaris lagi untuk menutup garis yang ada di sini. Oke, so kita escape. Kemudian kita bisa menghapus beberapa garis-garis yang tidak diperlukan dengan icon trim. Oke, ini, 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 dan juga ini. Setelah itu, kita menuju ke draw, kemudian menuju ke icon spline CV untuk membuat gelombang air yang ada di sini. Pertama kita tarik garis lurus secara horizontal, kemudian vertikal. Terus kita lanjutkan sampai berbentuk seperti gelombang. Kemudian untuk titik terakhirnya kita taruh lagi di atas atas ini. Kemudian kita klik escape. Kemudian untuk membuat gelombang airnya, kita bisa pilih menuju icon draw, kemudian set CV. Setelah itu kita bisa mulai membuat garisnya seperti ini. Kemudian menuju horizontal, kemudian vertikal ke bawah, ke atas. Kita lanjutkan terus sampai membentuk gelombang. Nah, setelah itu, kita klik enter. Kemudian kita hapus beberapa hal-hal yang hanya digunakan sebagai patokan, seperti garis yang ada di tengah sini. Kita bisa hapus dengan menggunakan trim. Sini, kemudian di sini juga, untuk lebar tengahnya, dan juga di samping sini. Oke, setelah semuanya selesai, nah ini juga jangan lupa dihapus. Setelah semuanya terbentuk, kita bisa mulai mewarnai dengan mengeklik icon hatch seperti ini. Kemudian di icon hatch ini, kita pilih gradient. Gradient. Kemudian kita pilih eh, warnanya. Kita cari pattern yang sesuai dengan seperti ini. Setelah itu kita klik pada bagian yang akan kita bentuk gradientnya. Setelah itu kita ganti warna kuningnya menjadi warna biru yang lebih muda agar menyesuaikan eh, ukuran atau warna dari air. Setelah itu kita bisa mewarnai atau memberi pola kepada eh, tebal dari drainasenya. Misal saya memilih yang ini, kemudian saya tekan pada bagian yang mau saya tentukan seperti ini. Pada anotasi kita bisa menambahkan dimension untuk menentukan tinggi dan juga ukuran-ukuran dari diameternya drainase tersebut.
Oke, seperti ini. Untuk tingginya bisa kita setting dengan cara klik kanan, dengan cara kita blok, eh, kita blok. Kita bisa menghapus beberapa hal yang tidak kita perlukan dengan trim. Seperti ini. Nah, pinter. Setelah sudah selesai, bisa kita eh, setelah 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 drainasenya selesai, bisa kita simpan. Yang pertama kita lihat dulu model layoutnya. Kita pilih view, kemudian kita klik layout. Kemudian bisa kita atur geraknya dia. Jadi setelahnya dengan ukuran yang sama yaitu 1,5. Setelah itu kita bisa mulai memasukkan garis ke sini dan juga ke sini. Ya, oke. Setelah semuanya tertata, kemudian kita bisa mulai menarik di sini. Kemudian kita pilih offset, kita taruh di tengah. Oh ya, sebentar. Oke, kemudian kita bisa menghapus bagian tengahnya dengan cara escape, cara erase. Oke, setelah itu kita bisa mulai melakukan offset. Sejauh 0, distance-nya sebesar 0, distance-nya itu 0,3. Oke, setelah itu eh, kita bisa mengganti perspektif seperti ini. Seperti ini. Kita bisa mulai push and pull. Iya, sebelumnya kita hapus dulu beberapa bagian yang harusnya kita hapus. Pertama kita bikin pensil dulu. Terus kita tarik ke atas. Ini juga sama. Escape. Kita tarik ke atas. Oke. Setelah itu jarak airnya kita pilih mungkin sejauh 1 lah ya jaraknya. Oke, kemudian kita sini. Bisa lanjut ke sini juga untuk jarak yang 1. Oke, setelah itu kita bisa mulai menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini, sama ini. Oke, kita lanjut untuk push and pull. Ini sejauh distance-nya 10. Kita buat 10. Sama halnya dengan ini. Kita buat 10 juga. Biar sama rata. Oke. Setelah itu, kita bisa menutup bagian sini dengan cara membuat titik tengah. Oke. Setelah itu, skip. Kita hapus bagiannya. Terus kita rotasikan untuk mengecek bagian satunya. Apakah dia sudah terisi atau belum? Oke. Sudah aman.
Sepertinya untuk bagian sini kita perlu mengadakan lain lagi karena hilang. Wait. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan material seperti water. Misalnya water, kita ubah eh, menjadi ini, ya, sama halnya dengan material ininya, stone-nya, yaitu kita pilih yang gray, graded light gray. Oke, jadilah seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahkan dimension. Dimension itu sama kita bisa ubah di sini. Oke, tulisannya eh, saluran drainase terbuka. Oke, setelah itu eh, oke, kemudian kita pilih dimension sini, dan kita tarik ke atas. Nah, kita bisa tarik ke atas. Oke, kemudian sini. Oke, yes. Kemudian untuk yang oke, untuk ininya bisa kita setting untuk warnanya. Udah, bang main kita belum setting ya? Oke, setelah itu aku ada warnanya, kita bisa pilih warna merah. Color wheel, kemudian kita pilih warna merah. Oke, juga warna merah. Oke, ya, setelah itu bisa kita save.